Sastra, tempat di mana kita membedah karya dan sejarah sastra Indonesia dari masa ke masa. Saya Melati Nursati Herinisa dan saya Rahmawati Oktavia. Di episode kali ini kita akan membahas satu tonggak penting dalam sejarah sastra Indonesia, yaitu Angkatan 45, sebuah era yang gak cuma menggambarkan perubahan dalam dunia sastra, tapi juga menandai titik balik dalam sejarah bangsa kita nih. Bener banget Rahma, Angkatan 45 itu unik karena lahir di tengah semangat revolusi kemerdekaan. Jadi karya-karya mereka bukan sekedar soal estetika Rahma, tapi benar-benar menjadi bagian dari perjuangan melawan penjajah dan membangun identitas bangsa. Nah, sebelum kita masuk ke tokoh-tokohnya, kita ulas terlebih dahulu yuk latar sejarahnya. Jadi, Angkatan 45 itu muncul sekitar masa-masa proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya tahun 1945. Masa itu penuh dengan gejolak politik, perang, dan semangat nasionalisme yang menggelora. Betul Rahma, dan ini membedakan mereka dari angkatan sebelumnya, kayak Pujangga Baru. Kalau Pujangga Baru itu lebih fokus pada estetika, romantisme, dan nasionalisme yang idealis. Angkatan 45 lebih membumi, revolusioner, dan langsung bersentuhan dengan realitas sosial. Betul. Nah, jadi Mela, apa sih ciri khas dari sastra Angkatan 45 ini? Nah, ciri khas utama dari sastra 45 ini yang pertama, semangat revolusi. Jadi karya-karyanya banyak mengangkat perjuangan rakyat, perlawanan terhadap penjajah, dan nasionalisme. Nah, yang kedua, gaya bahasa yang lugas dan langsung, tidak lagi berbunga-bunga. Yang ketiga, tema sosial politik yang kuat, menyuarakan suara rakyat kecil, ketidakadilan, dan realitas pasca kemerdekaan Rahma. Nah, dan satu lagi nih Melati, mereka juga mulai meninggalkan bentuk-bentuk sastra klasik loh. Misalnya dalam puisi, mereka tidak terlalu terikat pada rima dan bentuk lama, jadi lebih bebas dan ekspresif gitu. Nah, betul sekali Rahma, ini bisa kita lihat jelas dalam puisi-puisinya Chairil Anwar. Ia sering disebut sebagai ikon Angkatan 45. Chairil itu unik banget ya, lahir tahun 1922, meninggal di usia muda yakni 27 tahun, tapi pengaruhnya luar biasa sekali. Nah, puisi-puisinya itu yang berjudul Aku, Karawang Bekasi, dan Diponegoro itu sangat kuat, baik dari segi emosi maupun pesannya. Nah, Chairil ini juga memperkenalkan gaya baru dalam puisi Indonesia, Mas. Bahkan dia disebut-sebut juga sebagai pelopor puisi modern Indonesia loh. Gaya bahasanya bebas, berani, dan seringkali pesimistis, relaktif, dan eksistensialis. Misalnya dalam puisi Aku, dia menulis, "Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang." Puisi itu menggambarkan perasaan keterasingan, tapi juga semangat perlawanan. Dan puisi Karawang Bekasi juga dia menulis untuk menghormati para pejuang yang gugur loh. Cuplikannya kurang lebih kayak gini, "Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu." Nah, itu kan sangat menyentuh dan menggugah rasa nasionalisme banget. Nah, selain Chairil, ada banyak juga tokoh penting dalam Angkatan 45 Rahma. Contohnya Asrul Sani dan Rifai Apri. Mereka bertiga bahkan pernah menerbitkan antologi bersama, nah berjudul Tiga Menguak Takdir pada 1950. Lalu ada juga Pramudia Anantatur. Pasti kamu tahu kan? Meski awal karirnya Pramudia dimulai sebelum tahun 1945, tapi karya-karyanya yang kuat secara politis sangat lekat dengan semangat Angkatan 45. Novel perburuan dan keluarga gerilya misalnya menggambarkan suasana revolusi dan pergerakan batin manusia. Nah, Pramudia ini juga dikenal dengan gayanya yang tajam, penuh kritik sosial, dan sangat realis. Dia mengangkat nasib rakyat kecil, kolonialisme, dan ketimpangan sosial. Dan jangan lupa nih, yang terakhir ada Sultan Takdir Alis Jahbana. Meski lebih dikenal sebagai tokoh pujangga, tapi di masa revolusi dia tetap aktif loh dalam mendukung semangat Angkatan 45 ini dengan cara yang berbeda, yakni dia melalui pendidikan dan pemikiran kebudayaan ini. Contoh puisi Aku, Chairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu sedih-sedih itu. Aku ini binatang
Nah, sekarang pertanyaannya Rahma, masih relevan nggak sih sastra angkatan 45 ini di generasi kita? Menurut aku sih sangat relevan ya, Me, karena semangat keberanian, kejujuran, dan keterlibatan dalam isu-isu sosial masih jadi tantangan bagi para penulis muda sekarang ini. Jadi kita bisa belajar dari angkatan 45 bahwasanya sastra bisa jadi senjata untuk perlawanan. Nah, mereka juga membuktikan bahwa puisi atau cerita pendek bukan cuma hiburan, tapi juga alat refleksi dan bahkan revolusi. Nah, ini yang perlu kita ingat, semangat merdeka itu ternyata nggak berhenti di medan perang saja, tapi bisa dalam kata-kata, dalam puisi, dalam pemikiran, dan angkatan 45 ini membuka jalan itu. Oke teman-teman, itu tadi bahasan kita tentang angkatan 45. Semoga episode ini bisa memperkaya pemahaman kalian tentang bagaimana sastra dan sejarah bisa saling bertautan. Dan semoga kita bisa terus menjaga semangat dan berani bicara, jujur pada realitas, dan tetap kreatif dalam berkarya. Saya Melati Nur Septika Indonesia, dan saya Rahmawati Oktavia. Sampai jumpa di podcast 2 Aksara berikutnya. Bye-bye semuanya.